Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihuni ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli subhan ma'mur rasulullah syaitan wa batin fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma arwahi jami' masyayikhina wa masyayikhina jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa dhamhamina wa qarabatina wa jami' ahbabina ajma'in. Anna Allah al-karim yaghfir lahum warhamhum wa yurid rujati fi din wa dunya wal akhirah wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah jaribah li khairati dunya wal akhirah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun wa ji'u masyayikhina wal hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu sayyidi wa ustadi al-habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala at-thalith damut takhiri wa ta'dili. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah masih mengenai macam-macam bayar dam. Di sini sampai kepada pembahasan macam bayar dam tebusan yang ketiga, yaitu dengan cara takhir, boleh memilih, dan ta'dil. Maka pelanggaran yang seperti apa yang wajib kita membayar dam semacam ini? Ini nanti ada dua macam pelanggaran di dalam dua keadaan. Yang pertama, qatlus shaidi, tatkala kita dalam keadaan berihram membunuh binatang buruan. Nanti bayarnya kayak gini. Bayarnya dengan macam yang ketiga, atau kita memotong tumbuhan. Bayarnya yang semacam ini nantinya. Nah, rinciannya Bapak sekalian, yang pertama adalah membunuh binatang buruan. Maka wajib membayar dam yang semacam ini apabila kita dalam keadaan berihram membunuh seekor binatang yang liar, yang binatang darat, dan binatang tersebut makulan, bisa dimakan. Jadi ada kriterianya. Binatang tadi itu liar, binatang tadi itu binatang darat, dan binatang tadi itu bisa dimakan, boleh dimakan. Maka kalau kita berburu binatang yang semacam ini kriterianya, maka nanti wajib kita bayar dam yang ini. Damnya seperti apa atau tebusannya seperti apa? Kita lihat. Kalau tadi membunuhnya binatang itu besar, ya bayarannya juga besar, tebusannya besar. Mari kita bahas idza kana lahu mithlun minan na'am. Apabila binatang yang kita bunuh tadi itu memiliki serupa di dalam binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing, maka nanti khayyaru baina thalathi khisalin, maka nanti akan diberikan pilihan antara tiga perkara. Yang pertama, dia yatasaddaq bimithli fayadbahu, dia bersedekah dengan seumpama harga binatang tersebut, kemudian dia menyembelihnya. Fafin na'amati, kalau dia membunuhnya seekor na'amah, burung unta, maka tebusannya adalah badana, seekor unta, burung unta yang kita buru. Karena kalau burung kemarin kategori binatang darat kalau burung, karena memang cuma dua aja, kalau tidak darat ialah laut. Yang terbang-terbang itu kategori darat. Kalau kita membunuh burung unta, maka bayarnya, tebusannya adalah seekor unta. Kalau kita memburu himar, wahsy, himar itu keledai yang liar, masih keledai liar, maka nanti tebusannya adalah satu ekor sapi. Kalau kita mungkin Pak membunuhnya kijang yang kecil lagi,
maka nanti tebusannya adalah 1 ekor kambing. Karena itu ada serupanya. Serupanya itu berupa ya binatang-binatang ternak yang 3 tadi, unta, sapi, dan kambing. Demikian. Kemudian yang kedua, pilihannya adalah auyash dari biki macil mitil, atau dia membeli dengan harga itu dengan nominal atau harga daripada seumpama tersebut atau sepertinya tersebut. Seumpama kalau dia dari itu membunuh burung unta, kan tadi bayarnya 1 ekor unta, dia boleh nanti menyembelih untanya itu sendiri atau langsung dibayar atau kita bersodakoh dengan harga unta ya lumayan, pokoknya sama aja kurang lebih, entah kita menyembelih langsung atau kita menjadikan harga unta tadi itu kita jadikan ya sodakoh kita berikan makanan, kita sodakoh untuk siapa? Kita sodakohkan untuk orang-orang fakir di tanah haram. Demikian ini diantara pilihannya. Atau yang ketiga, yasumu bi adadil amdad, atau dia berpuasa dengan jumlah bilangan mudnya. Ini yang paling sengsara, ini yang paling lama. Itu berapa? Kalau seumpama diberikan makanan berapa mud? Saben hari kita puasa. Dan bahkan kemarin sampai berapa tahun puasanya, contohnya saja. Yang lebih mahal lagi, ya tentunya lebih banyak lagi puasanya. Tapi ini boleh memilih. Jadi intinya nggak harus beli ontanya dulu, nggak harus. Dia boleh memilih, boleh kalau dia mau beli makanan langsung tanpa menyembelih unta, ya nggak apa-apa. Tapi tetap itu semuanya seharga dengan unta atau binatang yang dibunuhnya. Demikian. Kemudian kata beliau, di dalamnya kullahu mithlun minan na'am. Kalau seumpama yang dibunuh itu adalah binatang yang tidak ada serupanya di dalam binatang ternak. Seperti mungkin dia membunuh seekor jarod. Jarod itu seekor belalang, ya tidak mungkin persamaannya itu adalah ya, kambing, ya kan terlalu besar. Tapi tetap ini binatang juga, tidak boleh kita bunuh. Pokoknya kalau kita berihram tidak boleh kita membunuh binatang buruan. Karena jarod itu, belalang itu termasuk binatang darat, termasuk juga mungkin liar, dan juga termasuk binatang yang boleh dimakan. Intinya kalau kita memburu itu tetap wajib bayar. Tapi bayarnya karena memang tidak ada serupanya berupa kambing, sapi dan sebagainya. Terus bagaimana? Ya kita bersedekah dengan seharga daripada binatang yang kita bunuh tadi, seperti belalang tadi kita berikan makanan, kita sedekahkan. Atau nanti puasa dengan jumlah bilangan mudnya ya. Kalau tadi itu kita beli 1 belalangnya itu mungkin berapa harganya, mungkin jadinya 2 mud, ya puasanya 2 hari ya, bahasanya semacam ini. Karena mau tidak mau kita harus membayar dam di sini. Demikian. Kemudian kalau hamamah itu burung merpati yang banyak itu. Burung merpati itu seperti apa perumpamaannya? Contohnya seperti apa? Maka di sini kalau untuk burung merpati itu karena ada nasnya daripada Nabi, ada keterangan daripada Nabi, nanti bayar damnya berupa 1 ekor kambing. Kok besaran? Bukan, karena itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Karena itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Demikian setidaknya itu tadi sekalian mengenai bayar dam. Berupa takhir dan takdil. Yang pertama adalah membunuh binatang buruan. Yang kedua adalah memotong tumbuh-tumbuhan. Demikian wajib nanti bayar dam ini bagi orang yang memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang basah yang ada di tanah haram, yang ada di tanah haram, atau dia yang ada pun yang kering daripada tanaman-tanaman yang kering, maka nanti yang tidak boleh itu adalah mencabutnya, tidak boleh. Tapi kalau memotongnya boleh. Jadi di sini kan kita harus membedakan antara yang masih seger, yang masih basah sama yang kering. Kalau yang kering nyabutnya tidak boleh, nyabutnya tidak boleh. Tapi kalau yang basah ya memotong itu sudah tidak boleh. Memotong aja tidak boleh, apalagi mencabut. Demikian ini setidaknya sekalian. Ini kalau kita dalam keadaan berihram dan ini tumbuh-tumbuhan ada di area tanah haram. Kemudian saya lanjutkan sekalian. Di sini bayar fidyahnya seperti apa? Maka kita mendapatkan ya pilihan antara 3 perkara. Yang pertama kita lihat kalau binatangnya, kalau seumpama pohonnya yang kita potong, yang kita cabut itu besar, maka bayarnya adalah 1 ekor sapi. Kalau tumbuhannya atau pohonnya itu kecil, tidak kategori besar, maka 1/7 daripada yang besar tadi, yaitu 1/7-nya harganya.
Ya setidaknya itu satu ekor kambing, sepertujuhnya, sekiranya demikian nih. Atau nanti pilihannya dia bersedekah dengan seharga itu semuanya. Ya tergantung lah pokoknya. Kalau nya besar ya bayarnya besar pokoknya nih. Ya kalau kecil sepertujuhnya ya berarti satu ekor kambing. Boleh membayar kambingnya disembelih langsung atau harga kambing tadi itu kita gunakan untuk membeli makanan. Baru nanti kita sodakohkan. Atau pilihan yang ketiga, puasa, satu mut satu hari. Demikian ini. Nah, kemudian kalaunya ternyata tumbuh-tumbuhan yang kita cabut, yang kita potong itu kecil sekali. Karena kategori besar dan kecil itu uruf kebiasaan di sana daerah sana. Kalau kita ini kategori besar, berarti itu sudah dinyatakan bisa jadi besar karena patokan besar itu tidak bisa diukur dengan kita intinya kembalinya ke kebiasaan di satu daerah itu, kebiasaan di sana. Apabila memang yang dipotong itu adalah tumbuh-tumbuhan atau pohon yang kecil sekali, kurang daripada sepertujuh daripada tumbuhan yang besar tadi, maka nanti dia mendapatkan dua pilihan. Boleh memilih nanti antara dua pilihan, yaitu bersedekah dengan seharganya, yaitu berupa makanan, karena memang kalau terlalu kecil tidak ada ukuran binatang ternaknya intinya kalau terlalu kecil kayak tadi membunuh seperti seekor belalang, langsung aja sedekah harganya, karena memang ini lebih kecil lagi. Tidak mungkin kita kasih kambing, kasihan juga karena semua tentunya ada ukurannya. Demikian bersedekah atau nanti berpuasa setiap umurnya satu. Itu tadi sekalian di dalam pembahasan tentang dam yang ketiga ini. Adapun dam yang keempat yaitu takhir dan takjil. Maka kewajiban membayar dam ini sekalian, ini yang biasanya sering kita mungkin melakukan kesalahan ini nanti bayar dam ini sekalian itu nanti di dalam 9 keadaan, di dalam 9 tempat. Nanti diantaranya seperti mencukur rambut, memotong rambut itu nanti wajib bayar dam ini apabila dia menghilangkan 3 helai rambutnya. 3 helai rambutnya, walaupun sebagian itu gini ini kan ujung rambut kita potong satu gini. Ini dihitung satu atau motong lagi 2 bisa jadi itu dihitung di 3. Intinya pokoknya memotong, tidak harus keseluruhan, tidak harus nyabut semuanya. Yang jelas pokoknya kalau dia itu menghilangkan 3 helai rambutnya walaupun sebagian dari helainya tadi tetap itu dihitung, jadi semacam ini. Tapi dengan catatan waktunya sama beriringan dan tempatnya sama beriringan atau dia menghilangkan rambutnya tadi di dalam satu tempat, di tempat yang satu dia langsung dicabut itu 3 ya itu khawatir itu nanti atau menggunting itu dapat banyak itu jelas itu nanti bayar dam ini. Demikian makanya tatkala kita berihram juga harus berhati-hati jangan sampai kita pelanggaran yang semacam ini. Tapi kalau dia hanya sekedar menanggalkan 1 helai rambut, maka wajib membayar makanan berupa 1 mud atau sebesar 1 mud beras 1 mud. Tapi kalau dia menghilangkan 2 helai rambutnya, maka bayarnya 2 mud. Tapi kalau sudah 3, bukan mud-mudan lagi, tapi seekor Kemudian yang kedua adalah mencukur dufur, kuku. Memotong kuku. Wajib bayar dam ini apabila dia telah menghilangkan 3 kukunya walaupun sebagian, dan diharapkan harus waktunya dan tempatnya harus bersamaan. Kemudian wa idza azala dhufran wahidan fa alaihi mudun. Kalau seumpama dia menghilangkan 1 kukunya, maka bayarnya 1 mud. Kalau 2 berarti 2 mud. Pokoknya kalau 3 yang jelas ini sebagian itu ya kalau kita potong sebagian itu sudah kategori 1 bisa jadi sudah kategori 1 walaupun tidak semuanya. Demikian Kemudian yang ketiga pelanggaran ini yang wajib bayar dam ini tatkala seorang laki-laki memakai pakaian yang berjahit yang menyelimuti itu nanti bayar dam ini atau seorang perempuan dia memakai sarung tangan itu juga tidak boleh nantinya ini setidaknya sekalian. Kemudian di antara lagi
Yaitu bayar dam ini apabila seorang laki-laki menutup rambutnya atau seorang perempuan menutup wajahnya tatkala dia berihram, maka bayar damnya dam yang keempat ini. Atau nanti pakai duhun minyak, pakai minyak di dalam rambutnya atau di dalam janggutnya, ini nanti juga termasuk pelanggaran kalau dia meminyaki rambutnya atau jenggotnya. Tapi kalau kemarin kan sudah ada pembahasan sebelumnya ini termasuk masuk ke pembahasan di dalam hal-hal yang diharamkan di waktu berihram. Ya kalau kita pakai minyaknya itu untuk badan kita karena mungkin ini lagi cuacanya panas sekali dan mungkin kayak sekarang itu musim panas di sana, kemudian kita pakai minyak ya itu enggak masalah asalkan badan. Tapi kalau rambut kepala atau jenggot maka termasuk pelanggaran. Demikian enggak boleh kita pakai minyak. Mungkin demikian. Kemudian di antaranya lagi watibu, pakai wangi-wangian. Maka wajib bayar dam ini bagi orang yang memakai wangi-wangian dan juga nanti bersentuhan langsung dengan hasrat dengan mahramnya, dengan istrinya dan sebagainya, maka nanti juga bayar ini. Kemudian di sini sebutkan berwate atau berhubungan badan yang kedua setelah rusak hajinya. Ini kan kalau untuk urusan haji itu kan tahallul itu ada 2 kali ada tahallul yang pertama, ada tahallul yang kedua. Kalau dia ini sudah rusak hajinya karena mungkin sebelum tahallul yang pertama dia sudah berhubungan badan, mungkin enggak tahunya dia berhubungan badan lagi setelah hajinya rusak, tetap bayar dam nantinya karena dia harus menyelesaikan urusan hajinya. Enggak boleh dia tetap aku sudah batal ini hajiku kemudian tambah aja sudah berhubungan badan, tetap enggak boleh tetap pelanggaran yang jelas semacam itu Kemudian yang kesembilan yaitu berhubungan badan antara tahallul yang pertama dan tahallul yang kedua. Maka nanti apabila ada orang semacam itu, maka nanti bayar dam ini semuanya Nah, apa bayar damnya? Di sini bentuk bayar damnya itu nanti memilih antara 3 perkara, yaitu menyembelih satu ekor kambing, atau nanti puasa 3 hari, atau nanti bersedekah 3 sok untuk 6 miskin. Setiap 1 miskin setengah sok nanti bayarnya. Demikian ini rinciannya. Tapi dia boleh memilih, memilih nantinya karena ini boleh memilih. Ya kalau dia mau ya puasa 3 hari, dia tidak harus membayar berupa seekor kambing. Demikian atau nanti membayar atau bersedekah 3 sok nantinya untuk 6 miskin. Setiap 1 miskin, setiap 1 fakir adalah setengah sok. Demikian Kemudian saya lanjut di sini sekalian. Di sini penutup fi ziaratul Mustafa, di dalam berziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sebagai penutup mau tidak mau Bapak sekalian, ada kewajiban bagi kita untuk juga berziarah ke sana. Disebutkan di sini tusanu ziaratul Nabi bil ijma. Secara kesepakatan seluruh ulama, ziarah kepada Nabi itu hukumnya sunnah. Bahkan sebagian ulama bukan hanya sunnah tapi mewajibkannya. Dan tatkala kita berziarah ke kubur Nabi, berniat juga menyertakan niatan juga berziarah ke masjidnya Nabi juga. Jadi bukan hanya ziarah ke kubur Nabi, tapi ziarah ke masjid Nabi. Dan juga ya disertai niat iktikaf di dalam masjid Nabi. Demikian ya karena memang di antaranya Allah SWT berfirman, walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Dulu ada sebagian orang berbuat maksiat, berbuat mendolimi dirinya mereka sendiri, kemudian mereka datang kepada Nabi, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, maka Nabi mengampuni mereka dan secara otomatis mereka akan mendapati Allah mengampuni mereka. Intinya mereka dapat ampunan daripada Allah itu ya lantaran Nabi memaafkan, Nabi mengampuni. Ya intinya bertawasul dengan Nabi, akhirnya mereka mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Oleh karenanya ya tadinya kita berniat berziarah ke kubur Nabi biar juga kalau kita meminta ampun kepada Nabi secara otomatis insya Allah akan mengampuni kita juga. Demikian Kemudian saya lanjut sekalian, perihal mengenai beberapa keistimewaan atau fadilah di dalam berziarah ini disebutkan dalam satu hadis, man hajja wa lam yazurni faqad syafani wa man zarani bil madinati muhtasiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah wa man zara qabri aw qala man zarani kuntu lahu syafi'an wa syahidan wa man zarani ba'da wafati fa ka'annama zarani fi hayati wa man zara qabri wajabat lahu syafaati. Itu tadi sekalian perihal beberapa
hadis Nabi lah nggih mengenai anjuran untuk berziarah ke kubur Nabi. Jangan sampai kita ya tolak ke Mekah tapi kita tidak berkunjung ke Nabi. Jangan sampai kita tidak berziarah nanti renggang, jauh kok bisa. Umatnya Nabi Muhammad kok tidak berziarah ke kubur Nabi. Dan bahkan ya kalau kita berziarah ke kubur Nabi, ya, kata Nabi orang itu wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku tadi kata Nabi ini di akhir hadis tersebut. Ini semacam kelebihannya luar biasa. Walaupun kita berziarah kepada Nabi, Nabi sudah tiada, Nabi sudah meninggal, tapi tetap kita seakan-akan ziarah kepada Nabi di waktu Nabi masih hidup. Makanya tetap kita bertaklim, tetap kita ya mengagungkan karena ini layaknya Nabi itu masih hidup. Kemudian di sini disebutkan perihal beberapa kesunahan di dalam berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama, mandi tatkala kita masuk ke kota Madinah, seperti layaknya kita mandi tatkala memasuki kota Mekah. Kemudian sholat di Masjid Nabawi. Kalau bisa sholatnya itu 40 kali fardu berturut-turut, jangan sampai ada renggangnya. Dan bahkan sekalipun itu sholat qodhoan, mungkin kita banyak tanggungan, mungkin maunya ada senggang di sana, sholat aja pokoknya, ganti sholat qodhoan aja, pokoknya kalau bisa 40 sholat fardu di sana. Nah, kalau bisa berarti kalau sholat fardunya itu adaan ya kita butuh waktu mungkin di Madinah 10 harian. Kalau itu 5 kali setiap harinya berarti 50 kali kita sholatnya di sana. Ya kan kalau 10 hari ya jarang kecuali kalau kita berhaji. Kecuali kalau kita berhaji. Tapi kalau umroh kan biasanya cuma 5, 6, 7 hari gitu aja. Atau bahkan mungkin ada yang 4 atau mungkin sampai 3 hari. Ya kalau kayak gitu ya sholat qodhoan aja sudah pokoknya 40 kali. Mungkin demikian nih. Sebetulnya ada hadisnya sebenarnya ada hadisnya di bawah itu sebetulnya perihal kenapa kok harus dianjurkan untuk sholat 40 kali fardu di sana karena memang nanti biar tercatat orang itu terbebas daripada neraka sholat di Masjid Nabawi 40 kali fardu. Ingat-ingat dua sekalian kalau kita ditakdir bisa beribadah di sana. Kemudian di antaranya lagi adalah memperbanyak beribadah di Raudhah, di Raudhah Asy-Syarifah. Raudhah itu antara kuburnya Nabi dan mimbarnya Nabi. Biasanya kalau kita berumroh atau berhaji itu ada memang kesempatan untuk bisa beribadah di sana. Tapi sampean kalau bisa cepet-cepet, biasanya kalau sekarang itu ngantri soalnya kalau kita lambat kita dapat di belakang. Kalau di belakang itu bukan kategori Raudhah nantinya, kita sudah di belakang sebetulnya. Walaupun sekarang di kotak di kotak. Kalau kita di belakang enggak bisa jadi bukan termasuk Raudhah, kita harus ke depan. Ini harus tapi biasanya ya ngantri dan biasanya memang desak-desakan rebutan. Kemudian di antaranya lagi bos kalian kita dianjurkan untuk berziarah ke Masjid Quba dan sholat di Masjid Quba, ziarah ke pekuburan Baqi, demikian Kemudian ziarah ke Gunung Uhud, di pekuburan para syuhada di Uhud Lebih utamanya adalah Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian juga berziarah ke sisa atau sebagian masjid-masjid yang memang al-ma'thurah wal amakin al-athariyah, memang peninggalan-peninggalan di zaman Nabi, masjid-masjid peninggalan Nabi dan tempat-tempat yang bersejarah di sana. Dan juga dianjurkan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi mas kalian perihal beberapa kesunahan-kesunahan tatkala kita berziarah ke kubur Nabi atau berziarah ke kota Madinah. Demikian karena memang ini kita biar cepat kayak mungkin biar beliau nanti yang sedikit mungkin memberikan semangat dan biar kita dimudahkan untuk bisa mengikuti Nabi, bisa beritibat dengan Nabi, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa ditakdir oleh Allah untuk berziarah ke kubur Nabi, bisa melakukan ibadah haji dan umroh masya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah majelisnya antum sudah khatam kitab ya, dan kita berharap mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, dan kita berharap mudah-mudahan semua apa yang kita pelajari di majelis ini bisa kita amalkan sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sedikit Al-Fakir sampaikan tentang bagaimana pentingnya ilmu syariah. Yang jenengan hatamkan itu ilmu syariah. Dan ketika Anda mempelajari ilmu syariah, kemudian Anda amalkan sesuai dengan syariat, cepat lambat antum akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah, al-arif billah. Jadi yang dikatakan ma'rifat atau hakikat, orang yang kenal kepada Allah itu bukan pelajaran, bukan yang seperti jenengan dengarkan, pelajaran ma'rifat, pelajaran hakikat. Tidak ada. Hakikat ma'rifat itu dzauqiyah, perasaan. Sudah merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah, itu ma'rifat. Jadi orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi al-arif billah itu bukan instan. Itu ada tata caranya yang sesuai dengan aturan syariat. Maka dari itu Imam Ghazali beliau mengatakan, ketika Anda mempelajari ilmu, maka Anda harus tahu apa itu ilmu, apa itu ibadah. Maka beliau menjelaskan ilmu ibadah yaitu ma yuwafiqus syar'ah, yaitu yang cocok dengan syariat, itu ilmu. Yang sesuai dengan syariat itu ibadah. Ketika ada ilmu tidak sesuai dengan syariat, ada ibadah kok tidak sesuai dengan syariat, nggak bisa dikatakan ibadah. Saya kasih contoh. Orang puasa, bagus nggak? Bagus. Cuma ketika hari raya Idul Fitri, apakah ibadah? Nggak bisa dikatakan ibadah. Loh kan saya puasa, tapi Anda tak cocok dengan syariat. Maka dari itu hancur. Begitu juga ilmu. Bukan berarti ilmu yang dipelajari itu pasti nafa, pasti manfaat. Tidak. Ilmu yang dikatakan ilmu manfaat yaitu ilmu yang sesuai dengan syariat. Apa itu? Ya yang dia pelajari itu. Syarat rukun sholat, furudul wudu, itu ilmu. Tapi kalau mempelajari tentang karomah, mempelajari tentang kita kenal kepada Allah, itu dongeng. Paham ya? Bukan itu pembahasannya. Kalau Anda membahas ilmu, ya yang sesuai dengan syariat. Itu ilmu. Kalau Anda mengatakan ibadah, ya sesuai dengan syariat. Itu ibadah. Kalau ada orang mengatakan, sudahlah, kita sudah capek. Tiap hari halal haram. Tiap hari furudul wudu. Tiap hari syariat. Ya memang begitu. Itu SOP kehidupan di dunia. Nabi Muhammad aja, Nabi yang sudah diangkat menjadi kekasih Allah, nggak lepas dari syariat. Nabi Muhammad mengatakan apa? Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan penghening mataku. Artinya Nabi Muhammad ketika sumpah, ya, gelisah gitu, langsung arihni ya Bilal. Hibur aku Bilal. Bagaimana hiburannya Nabi Muhammad? Salat. Loh, apakah Nabi Muhammad tak kenal Allah? Kenal. Yang paling kenal Allah Nabi Muhammad. Tapi bagaimana Nabi Muhammad? Tetap sholat. Ketika Ramadan bagaimana Nabi Muhammad? Tetap puasa. Kalau malam hari bagaimana Nabi Muhammad? Tetap tahajud hatta tawarramat qadamah. Sampai bengkak kakinya Nabi Muhammad. Loh, ini loh, kalau kata orang Jawa gelambyar, nggih. Kalau enggak ada guru pembimbing, ini bahaya.
sudah banyak maksiat, ya, banyak maksiat, kemudian diperintahkan ibadah malas, akhirnya blank. Cari cara yang instan. Capek ya. Kok gini-gini haram, gini-gini haram. Dah yang instan aja. Dah yang penting ingat sama Allah. Lah, jangan kira Nabi Muhammad tak ingat Allah. Kan begitu. Anda rentet dah. Mulai zaman Nabi Muhammad, para sahabat, tabiin, para wali. Semuanya tidak ada yang lepas daripada syariat. Walaupun mereka sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, yuk yang cerdas ya. Hati-hati. Ini zaman akhir. Zaman akhir kemaksiatan, kemungkaran merajalela. Dan kita sudah ilmu agama susah untuk difilter. Tanpa guru pembimbing kita susah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan apa? Wala budda min syaikhin tasiru bisayrihi ilallahi min ahlin nufusi zakiyah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, orang kalau kepingin sampai kepada Allah, syaratnya harus ada guru pembimbing. Gak bisa lepas. Bukan dongeng, bukan jagongan, rokok, kemudian kita kumpul di sini karena takdir Allah. Kita maksiat karena takdir Allah. Yang penting ingat sama Allah. Lah, ini lelucon. Ini bukan ilmu. Al-Habib Abdullah mengatakan apa? Harus ada guru pembimbing. Untuk apa? Tasiru bisairihi ilallah. Agar kamu meniti sesuai dengan perjalanan hidup sang guru. Jadi guru itu mas, bukan hanya diambil ilmunya aja, bukan. Tapi ketika Anda ngelihat tindak tanduknya, tiru. Oh, akhlaknya guru saya seperti ini. Oh, ibadahnya seperti ini. Oh, tata caranya ngomongin seperti ini. Oh, pakainya seperti ini. Semua ditiru. Tasiru bisairihi ilallah. Nah, guru itu nih yang perlu kita garis bawahi. Guru itu bagaimana? Min ahlin nufusiz zakiyati. Bukan sembarang guru. Bukan berarti semua orang yang berilmu, orang alim pasti jadi mursyid. Gak bisa. Gak bisa. Guru pembimbing itu orang yang hatinya bersih, yang sesuai dengan syariat. Baru jenengan pegang, Anda ikuti tata cara kehidupannya dia, Anda bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Kemudian Ibn Athaillah di dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan begini: idza talabta qari'an wajadta katsiran, wa idza talabta tabiban wajadta katsiran. Kamu zaman sekarang ini zamannya beliau ya. Zamannya beliau Ibn Athaillah, beliau mengatakan apa? Kalau kalian mau cari orang yang pintar ngotak-ngatik kitab, yang halal jadi haram, baca kitab gundul muter, itu banyak. Udah, jangankan pian, orang kafir bisa. Kalau kalian kepingin cari orang yang pintar korek, suaranya indah, banyak. Tapi kata beliau, kalau kamu kepingin cari guru pembimbing, guru yang bisa memberitahu tentang kekuranganmu, Mas pian tidak sholat berjamaah, Mas pian kurang wirid, Mas jangan sombong. Nah, cari guru pembimbing seperti ini yang menegur Anda tentang kekurangan. Jangan kayak gini ya, haram, ini haram, ini susah. Kalau pian sudah dapat guru seperti ini, yang bisa membimbing Anda untuk jalan kepada Allah, mengenalkan Anda tentang halal haram, kemudian memberitahu Anda tentang kekurangan Anda, pegang. Anda bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Anda bayangkan. Yang saya paparkan mulai Nabi Muhammad, para ulama, mereka apakah mengajarkan kita lepas dari syariat? Enggak ada. Orang kalau sudah syariat ditinggal, mustahil akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang definisi hakikat. Alamatul haqiqah. Imam Hasan Al-Basri. Apa itu? Tarku mulahadatil amal, la tarkul amal. Ayo.
Imam Hasan al-Basri mengatakan apa? Orang kalau sudah hakikat, orang sudah ma'rifat, kenal kepada Allah, itu tarku mulahadatil amal, dia meninggalkan daripada memperhatikan amalnya. Amalnya banyak. Sholat tahajud, sholat berjamaah, puasa sunnah, sedekah. Amalnya banyak. Cuma mereka mengatakan apa? Ya Rabbi, ma ma'na amal? Wa kasbuna kullu zalali Allah. Aku tidak punya amal. Padahal banyak loh amalnya. Banyak. Ditinggal semua itu dah. Aku ini bukan orang baik. Aku ini orang jelek, banyak maksiat ya Allah. Aku ingin rahmatmu ya Allah. La tarkul amal. Bukan meninggalkan amal ibadah. Kalau sudah hakikat, tidak perlu sholat. Kalau sudah hakikat, tidak perlu puasa. Bukan itu hakikat. Hakikat itu sudah banyak ibadah. Kemudian dia menganggap dirinya orang biasa. Itu hakikat. Paham mas? Jadi tidak sombong. Orang-orang al-arif billah. Orang-orang yang sudah hakikat itu ya, hatinya bersih. Hatinya bersih. Kalau masih ini ya, ini hataman ini uangnya ulun loh ya. Ini tidak mungkin hakikat. Ini bukan ma'rifat. Dia banyak amal, tapi dianggap belum beramal. Ini hakikat. Ini ma'rifat sudah. Ini kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, yuk kita jadi yang cerdas ya. Kita ikuti SOP kehidupan. Kita ikuti aturan main di atas dunia, yaitu dengan cara mematuhi aturan-aturannya Allah yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yang sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi, yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Itu aturan hidup. Paham ya? Ketika Anda sudah mengamalkan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad, apa yang diperintah oleh Allah, Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yuk kita berharap. Hataman kitab ini bukan hanya sekedar yang penting hatam, bukan. Tapi kita syukur, alhamdulillah sudah kenal syariatnya Nabi Muhammad, sudah kenal syariatnya Allah. Harapan kita mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengamalkan apa yang kita ketahui daripada syariatnya Nabi Muhammad. Harapan kita mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kalau ada pertanyaan, monggo. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada apa yang disampaikan oleh beliau, guru kita bersama Al-Ustaz Al-Habib Ja'far Nabi Qadir Al-Ada. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita untuk lebih mendalam lagi belajar syariatnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar nantinya di seperempat kajian lagi. Kan kita sering saya berbicara bahwasanya yang namanya belajar fikih ini ada 4 bagian. Ada seperempatnya itu tentang qismul ibadah. Dan insya Allah mungkin nanti kalau nanti disetujui semuanya, kita nanti kayaknya mungkin ke muamalah aja mungkin. Ada juga karangannya yang berbahasa Indonesia kayak gitu juga. Nanti kita juga sama belajarnya pakai itu biar tahu kita nanti ya transaksi dan sebagainya. Nanti kita membahas itu bab muamalah atau juz'ul muamalah, karena memang kru yang lain seperti kru B sudah belajar itu. Kru B itu sudah belajar mungkin demikian ya. Jadi bukan ibadah aja, tapi nanti kita ke muamalah. Mungkin setelah muamalah baru nanti ke munakahah, mungkin nanti pernikahan, siapa tahu ingin menambah, mungkin Mas Rudi ingin menambah lagi juga. Pas. Nanti itu nanti aja, karena kalau muamal kayaknya lebih mungkin dikit lagi, lebih demikian nih. Insyaallah semacam itu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya Bapak sekalian. Alhamdulillah. Mas Rudi. Aman. Ayo. Kalau tidak ada mungkin kita mintakan pembacaan doa kepada beliaunya. Kita mintakan tartibul Fatihah dan doanya kepada guru kita bersama Fadilatul Habib Al-Ustaz Ja'far bin Umar Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdiru lil hajat wa tutahhiruna biha min jinsiyat wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna bi ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da
اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وإليك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله.